berdoa dan memohon agar hajat-hajat kita dikabulkan. Kemudian bertawakal. Cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita jumpa lagi di channel Dani Prasetyo. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Sehat-sehat, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini, aku mau bahas tentang konsep duduk diam rezeki datang. Bagaimana konsepnya? Terus, apa mungkin beneran bisa terjadi kalau kita hanya duduk diam, rezeki itu bakalan datang dengan sendirinya? Karena akhir-akhir ini, aku sering buat video yang mengajak teman-teman untuk meriadohi atau menirakati keinginan dan impian agar cepat bisa terkabulkan. Yuk kita bahas teman-teman. Tapi sebelumnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Nah, apa sih pengertian dari rezeki itu sendiri? Jadi, rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk ciptaannya sebagai karunia dan nikmat. Bahas ini tuh aku jadi inget sebuah kisah Al-Imam Syafi'i teman-teman, yaitu diskusi beliau dengan gurunya, yaitu Imam Malik. Yang mana kita tahu bahwa dua tokoh alim ini adalah imam besar semua. Kata Imam Malik, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan bagianmu, lalu biarkan Tuhan yang mengurus sisanya. Terus Imam Syafi'i bertanya, jika seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapat rezeki? Guru dan murid ini tetap teguh sama pendapatnya masing-masing teman-teman. Nah, suatu waktu Imam Syafi'i ini sedang pergi jalan-jalan dan melihat sekelompok petani sedang memanen buah anggur. Kemudian Imam Syafi'i membantu pekerjaan mereka memanen buah anggur tersebut. Setelah pekerjaannya selesai, Imam Syafi'i menerima imbalan berupa beberapa ikat buah anggur. Imam Syafi'i senang bukan karena mendapatkan imbalan anggur tersebut, tapi karena hadiah itu menguatkan hujahnya, menguatkan pendapatnya. Nah, kemudian Imam Syafi'i akhirnya bergegas menemui gurunya, Imam Malik, sambil meletakkan semua anggur yang didapatnya. Beliau menceritakan dan sedikit mengeraskan kalimatnya. Jika saya tidak keluar dari gubuk untuk melakukan sesuatu, membantu memanen buah anggur maksudnya, tentu anggur tidak akan pernah sampai ke tangan saya. Mendengar perkataan tersebut, Imam Syafi'i tersenyum teman-teman, sambil mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berkata dengan lembut, hari ini saya tidak keluar dan hanya sibuk bekerja sebagai guru. Dan sedikit berpikir, alangkah enaknya kalau di hari yang panas ini saya bisa menikmati anggur. Tiba-tiba kamu datang, membawakanku beberapa buah anggur yang segar. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa alasan? Cukup dengan bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki. Lakukan bagianmu, lalu biarkan Allah yang mengurus sisanya. Akhirnya, guru dan murid ini sama-sama saling tertawa teman-teman. Dari kisah para alim ulama ini, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua teman-teman, tentang sebuah konsep rezeki, bahwa setiap manusia yang diciptakan sama Allah, itu pasti udah dijamin rezekinya. Pasti akan Allah beri dan pasti Allah cukupi. Ada rezeki yang datang dari sebuah usaha yang kita lakukan, ada rezeki berkat dari tawakal, ada rezeki sebab dari doa-doa yang dipanjatkan, dan lain-lain. Nah, yang menjadikan rezeki itu kerasa cukup atau enggak, itu sebenarnya adalah rasa syukur kita. Karena mau sebanyak apapun rezeki yang kita miliki, kalau dalam diri
terdapat sifat kufur nikmat, maka pasti akan kerasa kurang, teman-teman. Dan sebaliknya, mau seberapapun rezeki yang kita dapat, kalau kita bisa mensyukuri nikmat, insya Allah pasti cukup dan kerasa luas. Rezeki yang Allah kasih pasti cukup untuk hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Kalau aku pribadi lebih senang menggabungkan pendapat dua imam besar tersebut ya teman-teman. Jadi kalau mau sesuatu, apapun itu, aku akan berusaha dengan keras, kemudian setelah itu tawakal dan menyerahkan semua hasilnya sama Allah. Dari beberapa video yang aku share di channel ini, walaupun aku tekankan itu di bagian riadohnya, tirakatnya, tapi selalu aku jelasin bahwa ada proses usaha yang luar biasa yang udah aku jalani sebagai bentuk ikhtiar. Jadi misalnya nih, aku punya hajat, pengen banget bisa cepat punya rumah atau bangun rumah gitu ya. Aku bakalan berusaha dengan bekerja keras. Kemudian memanajemen keuangan, menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung, dan lain-lain. Kemudian berdoa dan memohon sama Allah. Entah itu doa habis sholat, atau lewat tirakat sholat tahajud, sedekah, dan lain-lain. Agar hajatku ini cepat Allah kabulkan. Jadi bukan cuma ikhtiar dengan bekerja, berusaha, tapi juga ikhtiar lewat jalur langit, yaitu doa-doa. Nah, setelah semuanya aku lakukan dengan maksimal, aku bakalan pasrah dan tawakal sama Allah. Ibaratnya tuh pasrah minta sama Allah dan yakin pasti Allah kabulkan. Entah kapan itu waktunya. Nah, jadi jangan sampai kita berlindung di balik kata tawakal, padahal sebenarnya kita males mau berusaha, males mau kerja, pengennya enak-enak aja gitu ya, duduk santai tapi rezeki datang. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik berpendapat kayak gitu karena berdasar ilmu, karena beliau sangat berilmu, dan tingkat keimanan ketakwaan beliau sama Allah nggak perlu diragukan. Kalau dibandingkan dengan kita, mungkin nggak ada seper-sepernya deh. Dan Imam Malik juga nggak hanya duduk diam sambil menunggu rezeki datang, tapi beliau aktif mengajar, menyebarkan ilmu-ilmu Allah, kalam-kalam Allah. Salah satu murid Imam Malik yang menjadi seorang ulama besar adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya Allah beri kecukupan rezeki. Cukup dengan merasa pengen makan buah anggur, Allah datangkan langsung buah anggur yang segar lewat Imam Syafi'i. Jadi ingat ya teman-teman, lakukan bagianmu, lalu biarkan Allah yang mengurus sisanya. Bagian kita tuh yang seperti apa? Bagian kita adalah yang menjadi tugas kita, yaitu berusaha, bekerja seoptimal mungkin, sesuai kemampuan, kemudian berdoa dan memohon agar hajat-hajat kita dikabulkan. Kemudian bertawakal. Cukup sampai di situ. Masalah dikabulkan atau enggak, itu urusan Allah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Yakin aja, pasti Allah kabulkan. Allah janji teman-teman. Kalau kita bersungguh-sungguh meminta sama Allah, pasti dikabulkan. Ini khusus untuk rezeki yang bisa dikejar dengan usaha atau ikhtiar ya teman-teman. Kayak cita-cita, impian, jodoh, pekerjaan, uang, dan lain-lain. Kita harus berusaha dengan keras dulu untuk mencapainya. Tapi untuk rezeki yang melekat dalam diri, contohnya umur, kesehatan, kedamaian, kesempatan, kebahagiaan, ini harus kita syukuri dan harus kita jaga. Jangan lupa, kalau ini juga bagian dari rezeki Allah. Karena rezeki gak harus selalu soal harta, uang, dan lain-lain. Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, rezeki itu ada 4 makom atau jenis. Yang pertama, ada rezeki yang dijamin, kemudian rezeki yang dibagikan, kemudian rizki yang dimiliki dan rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik adalah poin keempat ini, teman-teman, yaitu rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah pentingnya mengapa kita perlu memohon sama Allah tentang rizki kita lewat doa-doa, lewat riyadhah, lewat sholat tahajud, agar kita diberikan kemudahan rizki, kelimpahan rizki. Karena Allah janji akan memberikan rizkinya apabila kita bertakwa. Nah, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk terus bisa meningkatkan ketakwaan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.